luas lebih kurang setengah hektar. Kondisinya cuman ada rumput pakis saja, rumput pakis sama alang-alang, terus ditumbuhi tanaman singkong ini paling banyak. Nanti kita cabut kemungkinan. Jadi teman-teman, pertama adalah lahan yang akan kita olah adalah lahan gambut. Boleh dilihat di sini. Kalau kita injak, nah, ini benar-benar masuk. Nah, ini tanahnya hitam, gembur ini. Saya paling suka tanah gambut ini. Yang penting gambut ini tidak tergenang, terus kondisinya dia poros. Buat pertumbuhan tanaman otomatis bagus karena tanahnya poros. Dan yang perlu diingat adalah bagi saya gambut itu adalah tanah emas karena penyusunnya 60% adalah organik. Jadi kita kedepannya akan hemat pupuk seperti itu. Beda dengan tanah aluvial atau tanah kuning itu ya, yang keras itu zat organiknya sangat sedikit untuk pertumbuhan. Dia akan perlu banyak pupuk. Beda dengan tanah gambut. Untuk pengelolaan awal ini kemarin semuanya kan rumput banyak. Ini cuma kita semprot saja dengan insektisida kontak. Bukan sistemik, kontak. Jadi begitu disemprot langsung mati. Boleh dilihat ini lahannya sudah banyak di depan kita. Itu kita perhatikan sudah coklat yang di sebelah itu sudah coklat semua. Kita semprot dengan menggunakan insektisida yang kontak. Jadi langsung begitu semprot, langsung siangnya udah kelihatan coklat-coklat mati. Dan ini barusan kita semprot ini selesai sampai ke belakang. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah pertama penyemprotan dengan herbisida yang kontak. Begitu mati, ini tidak akan kita tebas atau tidak akan kita bakar. Jangan sekali-kali membakar di lahan gambut karena nantinya karena gambut ini penyusunannya zat organik, dia akan masuk ke dalam dan akan merembet kemana-mana. Itu sangat berbahaya sekali. Ini salah satu kenapa kebakaran di Pontianak itu begitu besar, terutama di Kalbar, adalah bahwa pembukaan lahan dengan menggunakan pembakaran. Kita tidak akan melakukan itu. Jadi begitu kita semprot, nanti tidak kita tebas juga, karena kita akan efisiensi waktu dan biaya. Terus terang ini untuk kamdu afalah macam saya ini kan, jadi biayanya akan kita tekan seminimal mungkin. Langsung saja begitu kita semprot nanti akan kita beri ajir. Dengan jarak tanam kita akan uji coba jambu kristal di 2 kali 3 meter, karena 3 meter itu perlu untuk kita jalan, untuk kita perawatan dan sebagainya. Sementara untuk efisiensi lahan kita gunakan 2 kali 3, yang sementara ini saya gunakan 3 kali 3. Kita akan mencoba di 2 kali 3. Saya sudah perhatikan sepertinya hasilnya akan bagus juga, karena tajuk yang 2 meter dengan tajuk 2 meter itu lebarnya tidak seberapa. Jadi untuk 2 meter yang arah ke depannya sana 2 meter, hasil 3 meter hampir sudah bagus nantinya. Setelah kita semprot seperti ini, langsung kita buat gundukan. Bahasa sini terumbukan, selebar 1 meter kali 60 cm saja, tingginya segini, 60 cm, tidak terlalu lebar. Itu untuk antisipasi nanti kalau terjadi banjir. Jadi kalau ini tergenang, saat musim hujan yang derasnya pasti akan tergenang di sini, tapi tidak parah. Antisipasi saja, itu kita bikin gundukan selebar 1 meter kali 60 cm. Langsung kita bikin itu, dan kita beri pupuk kandang ayam dengan dolomit saja. Tidak kita beri pupuk NPK. NPK jarak 1 bulan setelah penanaman. Jangan diberi pupuk kandang sapi. Kalau sapi nitrogennya tinggi, tanah semakin asam. Sudah kita buktikan bahwa penggunaan pupuk kandang sapi dan ayam sangat jauh berbeda. Jadi dengan ayam justru tanaman lebih subur, karena ketersediaan di tanah gambut ini ada kesediaan fosfor, kalium, Ca, Mg itu amat sangat rendah, sementara nitrogennya cukup tersedia untuk tanaman. Jadi saya sarankan untuk yang punya tanah gambut jangan menggunakan sapi, tapi gunakan pupuk kandang ayam yang sudah kita fermentasi dahulu tentunya, jangan pula dalam keadaan segar. Jadi intinya pengelolaan gambut itu amat sangat mudah, kecuali kalau memang tumbuh tanaman yang besar-besar harus kita
potong dulu, kita cacah dulu. Tapi kalau lahannya udah seperti ini, cukup kita semprot langsung kita tanam. Nantinya toh akan terinjak-injak. Dan rumput-rumput itu nanti yang sudah kering itu akan kembali menjadi pupuk. Kalau kita bakar itu justru akan menghilang ya, zat-zat organiknya nanti akan hilang, itu fosfornya, kaliumnya, apanya akan menjadi Ca saja. Walaupun sementara akan kelihatan subur, tapi jangka panjangnya zat organik dalam tanah pengurai akan mati. Jadi saran saya jangan lakukan pembakaran di lahan gambut. Itu saya pikir sudah cukup untuk step-step awal ya. Nanti untuk perkembangan berikutnya saat penanaman dan apa akan kita update terus sehingga kebun ini bisa jadi dan semoga menjadi percontohan lahan gambut untuk masyarakat yang ada di sekitar perkotaan Pontianak ini. Saya pikir itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.